karena MK maju terus dengan putusannya. Bahkan MK dikawal oleh rakyat loh. Sementara para anggota dewan mungkin lagi ketar-ketir ya, takut ketemu sama para pendemo. Pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Hari ini digelar demo besar di depan gedung DPR RI Senayan. Ya. Banyak elemen masyarakat yang hadir di sana. Ada dari kalangan buruh, kalangan mahasiswa, dan juga kalangan komika serta artis. Itu fotonya dari kumparan.com ya. Selain di depan gedung DPR Senayan, demo juga digelar di depan gedung Mahkamah Konstitusi atau MK. Kalau ini masa dari elemen aktivis 98 hingga akademisi. Beberapa perwakilan peserta demo ini juga sempat bertemu langsung dengan pihak MK. Ini kan bukan MK-nya yang didemo ya, justru para peserta si demo ini sedang berusaha mengawal putusan MK dari pembangkangan yang telah dilakukan oleh DPR kemarin ya. Iya, pembangkangan. Istilah ini saya baca pertama kali di Media Tempo. Seorang dosen hukum tata negara Universitas Mula Warman, Herdian Hamzah Castro, menyebut bahwa jika DPR dan pemerintah mengubah undang-undang tanpa berpatokan pada putusan MK ini, maka jelas ini merupakan pembangkangan hukum. Sudah sering kita mendengar rangkaian kata-kata terkait putusan MK ya, bahwa putusan MK itu sifatnya final dan mengikat. Gak usah jauh-jauh nyarinya. Presiden Jokowi beberapa kali menyatakan hal yang sama. Tadi di video itu ya, di klip video tadi, adalah ketika keluar putusan MK bulan April lalu yang membuat pasangan Prabowo Gibran menjadi pemenang Pilpres 2024. Pak Jokowi langsung bilang bahwa putusan MK itu final dan mengikat. Sama saja ketika pada tahun 2019 silam, MK memutuskan bahwa pasangan Jokowi Ma'ruf Amin menjadi pemenang Pilpres 2019. Omongan Pak Jokowi ya sama, bahwa putusan MK itu final dan meminta semua pihak menghormati dan melaksanakannya bersama-sama. Beda banget dengan omongan Presiden Jokowi ketika DPR secepat kilat bikin revisi Undang-Undang Pilkada yang isinya tidak sesuai dengan putusan MK. Di mana kali ini putusan MK merugikan anak Jokowi. Sementara ya revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR itu menguntungkan anak Jokowi. Alih-alih bilang bahwa putusan MK itu final dan mengikat, Presiden Jokowi malah meminta semuanya menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara, katanya. Ih, bocah kolokan makan mangga. Omongan kok beda-beda. Dari sini sudah kelihatan sih ya bahwa di balik pembangkangan oleh DPR itu memang ada kepentingan politik di sana. Sudah sangat jelas ya siapa yang diuntungkan oleh revisi Undang-Undang Pilkada di DPR. Siapa lagi kalau bukan anak presiden, Kaisang. Yang kabarnya sekarang lagi jalan-jalan ke Amerika kan ya. Sementara di sini rakyat sedang berjuang mengawal putusan MK. Dianya malah jalan-jalan aja. Enak ya jadi anak presiden. Oke lanjut ya. Sudah begitu banyak pihak yang meminta agar KPU segera mengikuti putusan MK. Juga bahwa DPR itu nggak benar ketika bikin revisi Undang-Undang Pilkada yang isinya malah berlawanan dengan putusan MK. Para mantan ketua MK, dari LSM, hingga para ahli hukum dan akademisi ya. Artinya para warga masyarakat yang dengan bersemangat ikut mengawal putusan MK itu punya dasar yang tidak terbantahkan. Tinggal DPR aja nih ya, apakah masih punya malu untuk terus saja melangkah menuju pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada ini. Rencananya kan hari ini mau disahkan dalam rapat paripurna. Namun pengesahan itu batal karena tidak memenuhi quorum.
Untuk mencapai rapat paripurna harusnya dihadiri oleh 50% plus 1 anggota DPR dari 560 orang atau 281 orang, sekitar itu ya. Namun yang hadir hari ini hanya 89 orang saja. Entah pada takut kena demo kali ya, jadi pada nggak hadir, atau masih nego-nego, belum deal. Saya kira pihak MK mungkin sudah mencium akan adanya pembangkangan terhadap putusan MK. Namun MK mungkin tidak mengira bahwa pembangkangan dilakukan oleh pihak DPR, kecuali PDIP ya. MK mungkin hanya memperkirakan bahwa yang berpotensi membangkang adalah dari KPU. Sehingga dalam sidang MK hari Selasa tanggal 20 Agustus itu ya, Hakim MK sempat memperingatkan KPU untuk menindaklanjuti putusan MK itu. Kalau KPU tidak mengikuti putusan MK, seperti menerima pendaftaran calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat batas umur 30 tahun misalnya, maka ketika hasil pilkada digugat di MK kemudian, itu berpotensi akan kalah atau hasil pilkada itu dinyatakan tidak sah. Namun, ternyata yang membangkang adalah DPR. Mungkin yang merancang strategi pembangkangan ini sudah dikasih tahu bahwa kalau mau ngakal-ngakali, ya DPR yang bisa. Kalau KPU udah nggak bisa. Sudah nekat banget ya, demi anak. DPR ini kan sudah kelewat batas ya. Sudah jelas final dan mengikat, tetap saja melangkahi MK. Oleh sebab itu, saya kira pihak MK pun ingin membalas DPR dengan caranya sendiri ya, cara yang elegan. Pertama yang turun adalah Ketua Majelis Kehormatan MK, I Dewa Gede Palguna. Kepada media, Palguna menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku bagi semua pihak. Palguna menyebut DPR membangkang terhadap putusan pengawal konstitusi, maksudnya MK ya, hanya karena kepentingan politik. Dan pelanggar konstitusi itu suatu saat akan diadili oleh rakyat. Ini sebenarnya sudah keras ya sentilan ini, bahwa MK punya pemahaman yang sama dengan rakyat, bahwa pembangkangan yang dilakukan oleh DPR itu punya latar belakang kepentingan politik. Artinya, DPR ini sudah tidak lagi mewakili kepentingan rakyat. Sementara kan putusan MK itu bermanfaat buat rakyat. Sentilan keras dari MK ini kemudian diamplifikasi oleh pernyataan dari elemen akademisi. Dari Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, keluar pernyataan bahwa MK adalah lembaga pengawal konstitusi dan penafsiran final dari konstitusi. Maka lembaga negara manapun, termasuk DPR ya, lembaga negara manapun tidak boleh berseberangan apalagi melawannya. Kalau DPR membangkang, sebaiknya rakyat menarik mandat kembali katanya. Artinya, rakyat berhak untuk membubarkan DPR. Telak kan sentilan dari MK itu? Balasan kedua dari MK disampaikan lewat akun media sosial MK di Instagram. Pagi tadi, akun medsos resmi dari MK memposting kisi-kisi ambang batas persentase pencalonan kepala daerah oleh partai politik. Sesuai dengan putusan MK nomor 60 kemarin ya. Yang mana putusan ini diabaikan oleh DPR dalam membuat revisi Undang-Undang Pilkada. MK paham benar bahwa saat ini media sosial sedang pecah dalam arti bergolak dalam semangat yang membara untuk mengawal putusan MK. Ratusan ribu, bahkan kalau semua platform media sosial itu digabungkan, itu bisa sampai jutaan mungkin ya, postingan para netizen yang berniat mengawal putusan MK. Dan tentunya menghujat DPR, di mana postingan di medsos ini kemudian berlanjut ke aksi demo pada hari ini, menunjukkan begitu besar perhatian masyarakat terhadap penjegalan putusan MK oleh DPR. Dari segala elemen masyarakat ya, dari aktivis hingga artis, sehingga MK pun nggak perlu repot-repot ngebales pembangkangan DPR itu. Cukup posting di akun media sosialnya, langsung diserbu oleh ribuan simpati dari para netizen. DPR bisa aja sok puasa di gedung DPR, sok bikin revisi undang-undang seenak perutnya, sok lebih tinggi levelnya ketimbang MK. MK nggak perlu kumpul-kumpulin para hakim, MK nggak perlu ngeles-ngeles. Cukup posting penjelasan dari putusan MK, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa penjegalan yang dilakukan di DPR itu tidak ada artinya.
karena MK maju terus dengan putusannya. Bahkan MK dikawal oleh rakyat loh. Sementara para anggota dewan mungkin lagi ketar-ketir ya, takut ketemu sama para pendemo. Kalau akun medsos DPR sih sudah pasti diserbu dengan hujatan oleh para netizen. MK kalau tanpa Paman Gibran memang jos ya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.